Sampai suatu saat, eee, sampai Batam saya udah nggak bisa pinjam lagi karena sudah Ya, udah sudah terlalu semuanya banyak. sudah semuanya Iya iya, sudah habis gitu aja. habis. Nah beda, pinjaman saya tidak sebanding dengan penghasilan yang saya dapatkan. Oh, sampai segitu ya? Ih, Oke. jauh jauh Jauh. jauh. Berapa persen? Wah, jauh, ratusan juta. Saya nyesalnya waktu itu, karena trading saya kurang merhatiin anak saya. Mulailah macet, Mulai macet, oke. kolek 1, Hmm. kolek 2, kolek 3, sampai yang maksimal kolek 5. Hmm. Rumah masih nggak kelihatan. Ya. Kantor. Kantor, didatangin ke kantor. Ya karena mereka punya data kita semua Iya. gitu kan, ya ya. Di Datangin ke situ kantor. mulai saya jatuh harga diri saya. Ketika tahu, itu pun dia nggak ceritain semuanya. Dia bilang, Masih ada yang ditutup-tutupin nih pasti kan? Oke, ya. udah kebuka baru dia ngomong. Tapi ternyata parah seperti ini, itu dia nggak bilang. Pas dia bilang itu, ya pasti jadinya ribut sih. Nomor Pasti ribut. 1, Pasti. percayaan jadi hilang. Pasti. Saya jadi nggak percaya, saya kecewa Iya. dan marah. Pasti. Marah. Ya ya ya. Itu bikin hubungan saya jadi nggak respect sama dia. Ya. Karena proses itu pahit banget. Banget. Pahit banget. Jadi saya ditipu, dibohongin. Selama Iya, ini saya dibohongin. Iya. Dia nggak bertanggung jawab. Suruh tinggalin dia. Memang kita sering ngomong, udah kita cerai aja. Oh, Saya ngomong, keluar dari mulut siapa nih? saya. Selamat datang di Open the Door. Hari-hari ini banyak sekali semua umat manusia tidak jauh dan terjerat dari kasus hutang piutang. Jarang sekali juga ada orang yang bisa selamat atau kadang-kadang mereka bisa mengalami mukjizat secara cepat. Mereka harus lewatin proses yang berat sekali. Gak jarang juga ada yang stres sampai dengan bunuh diri. Hari ini kita kedatangan sebuah kesaksian di mana pasangan suami istri ini melewati segala sesuatu dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Hal yang mustahil menjadi Tuhan kerjakan berhasil. Jangan di skip, lihat dari awal sampai akhir. Mungkin kalian yang sedang sekarang menonton, tidak sengaja menonton ini, sedang terjerat kasus yang sama, mau dipulihkan Tuhan, kita saksikan langsung. Saya Efraim, GBWTC, Open the Door. Apa kabar Bro Yohanes dan Sis LK? Baik bro, puji Tuhan. LK ya? LK, Bro Yohanes ya? iya. Panggilannya apa enak panggilannya? Panggil aja, Yo. bisa yo. Yo, Ya, oke. ada sebagian manggil Jo, tapi yo boleh. Bro yo. Iya. By the way kita tetangga loh, gue baru tadi kita ngobrol-ngobrol bentar. Kita tadi cerita tentang kita tetangga ternyata. Tinggal di Residen One sama ya? Sama, Cuma belum kita pernah tetangga. ketemu. Iya, baru kali ini mungkin tetangga. sementara ini Bro Yo ini pengurus ternyata ya di Residen One. Saya cuma warga biasa aja Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol tadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada apa-apa kita bisa lapor ya, Iya, harus dibantu yang ya. penting IPL lancar bro. IPL lancar selalu. Oh malu kalau nggak dipajang itu kan belum bayar IPL tuh. Benar. Malu. Oke lah. Lagi sibuk apa Bro Yo, Sis LK? Saya bapak rumah tangga, Bapak rumah tangga. anak 3 maksudnya bapak rumah tangga, berkarir di bidang IT, IT, industri oke. perbankan. Perbankan. Sudah 13 tahun 13 saya tahun. berkarir, ya hampir lebih lah 15 tahun sampai sekarang. Sekarang usia berapa? Sekarang 41. 41. 41 tahun. Aduh, kenapa dibilang salah? Masih muda itu. Iya, Masih iya. muda. Kan sama kita ya. Sama ya. Iya. Udah 13 tahun IT perbankan ya. Iya. Perbankan. Sementara Sis Elke Di rumah. di rumah, ibu rumah tangga, Iya. mengurus anak ya. Ada berapa anak sekarang? Banyak bro, 3. 3. Tiga. Wah puji Tuhan. Cewek cowok. Cewek, cowok, cewek. Cewek cowok cewek. Iya. Yang paling gede umur? 13 tahun. 13 tahun. Oh udah gede. Udah Yang gede. paling kecilnya? Paling kecil 6 6. 6. tahun. Berarti tengahnya sekitar 7. 7 tahun. Beda setahun. luar biasa ya. Keren ya. Udah sepasang tadinya. Ah, Cewek cowok. Cuman Tuhan kasih bonus ya, puji Tuhan. kasih bonus puji Tuhan. Emang kita nggak boleh kotakin Tuhan sih ya. Biar Benar. kehendak Tuhan yang jadi ya. Iya. Ya saya lihat kesaksian Bro Yo sama Sis Elke ini di doa fajar. Jadi betul-betul luar biasa Tuhan bekerja ya. Ini hal yang sepertinya orang bilang tuh selalu mustahil gitu. Tapi ternyata Tuhan bisa bikin jadi wah ajaib lah gitu kira-kira. Makanya
kita kontak, kebetulan pasangan suami istri ini bersedia untuk memberikan kesaksian luar biasa ini, terima kasih. Pastilah. Tujuannya kita untuk selalu pulihkan orang-orang yang mungkin sampai hari ini banyak juga orang merasakan hal-hal yang sama gitu ya, kayak Iya, Broyo dan Sis Elke dulu gitu ya. Atau nggak jauh-jauh lah pasti tentang, dunia keuangan ini, urusan dengan hutang tuh pasti selalu ada lah gitu ya. betul betul. Nah, kita simak nih. Jadi mau tahu nih gimana sih cerita pertamanya nih, Bro Yo? Tapi sebelum itu mungkin, ada satu yang mau bagiin. Jadi Ya. waktu gue tertekan itu, Hmm. utang banyak itu numpuk, gue sempat berdoa, "Tuhan, someday Hmm. kalau saya keluar dari semua ini, Ya. saya pengen jadi berkat buat orang-orang. Hmm. Saya pengen bagi gimana caranya, Ya. saya bisa ini, masih ada Tuhan intinya. Hmm. Jadi masih ada penolong, jangan putus asa, Hmm. jangan patah semangat." Ya. Karena, ya saya udah ngomong sama Tuhan, Hmm. saya pengen bantu mereka kayak gitu, Hmm. apapun caranya. Hmm. Mungkin negosiasi sama bank, Ya. mungkin apa yang saya bisa bantu, Ya. mungkin saya bisa bantu. Karena saya tahu rasanya di posisi itu. Ya. Tapi saya nggak tahu harus gimana sampai dihubungin sama Bro. Ya. Ya mungkin lewat kesaksian ini bisa menyebar kemana-mana. Wah, puji Tuhan. Iya. Ya, karena saya nggak tahu caranya gimana bisa nolong. Sedangkan saya udah keluar dari itu. Iya, Tapi iya. ya lewat Bro ini Ya. mungkin puji Tuhan bisa menyebar. Memang Tuhan itu bentuk kita semua. Pada saat kita mengalami, biasanya di situ pelayanan kita tuh. Jadi, wah ini luar biasa Bro ya. Jadi kalau ada orang yang nanti kita lihat ya ceritanya ya, ini gimana nanti. Jadi buat kalian semua yang mengalami kasus seperti ini, Bro Yo siap membantu tuh buat pelayanannya. Luar Betul. biasa. Ini luar biasa nih, keren ya. Salaman doang nih. Oh iya. Nah, jadi Lanjut. awal mulanya, saya waktu itu kuliah di Bandung, lulus kuliah sekitar 2009. Sebelum kerja ini? Iya, Oke. fresh graduate. Saya dipanggil perusahaan pertama di Jakarta. Hmm. Perusahaannya cukup bagus, multinational company. Multinational company. Oke, saya kerja di situ, kerja setahun. Habis itu ada salah satu bank juga memanggil saya. Saya pindah. Nah, disitulah mulai 2010. Ya. 2010 tuh saya udah mulai kerja di bank. 2011 saya mulai kenal namanya trading. Waktu itu belum ada Bitcoin, belum famous lah. Market nih bawahnya. Iya. Forex atau Forex, oke. betul. Karena saya suka pergerakannya. Kalau saham tuh ya lambat ya. Forex Sukanya yang rushing gitu, cepat tau. Oh, oke. Ada adrenalin rush. Adrenalin Oke, rushing, ya. Ya, akhirnya saya gen kan, saya bilang. Jadi ya saya suka gitu. Memang beberapa kali saya main kecil, keuntungannya ada. Dan memang mungkin bisa dibilang hoki ya, bisa dibilang gitu ya. Karena kalau saya perhatiin dari semua rumus-rumus itu ya, memang ada yang berhasil orang di situ, ada yang ambruk juga banyak. Betul. Iya, ya masing-masing orang lah gitu ya. Betul. Saya nggak ngejudge itunya. Tapi yang saya mau kesaksikan ini apa yang saya alami. Ya. Jadi 2011 saya kenal Forex, waktu itu saya masukin di salah satu mata uang. Lumayan cukup besar, karena saya udah pede waktu itu. Entah mengapa turun lah, stall ya ininya, grafiknya oke. Karena daripada saya pasang stop Di hedging nih. ya, mendingan saya injek lagi. Modal saya injek. Kebetulan waktu itu masih fresh graduate, kerja di perbankan. Gampang sih saya dapat pinjaman. Iya, karena kerja di bank. Sorry, ini pada saat ini sudah menikah? 2010 itu baru pertama kali menikah. Oh, belum. Forex-nya enggak, waktu apanya nih? Kenal Forex apa jatuhnya? Jadi pada saat main di Forex ini sudah menikah atau belum? Sebelum menikah saya udah main. Oh, sebelum menikah sudah main. Terus sambil lanjut lah. Ya. Nah, tapi untuk yang saya nahan itu karena saya udah main ya. Saya udah nikah, saya nggak bilang dia. Oh, oke. Jadi pas pada pernikahan belum tahu kalau ada Forex gitu. Belum. Berarti Sis Elke ini taunya kerja sebagai pegawai perbankan IT itu ya? Oke, lanjut. Oke. Sudah cukup banyak juga yang dimasukkan, masih turun terus, terpaksa saya injek lagi. Saya nggak mau loss lah, karena saya yakin suatu saat bakal balik ke atas. Tapi
saya minjem lagi dan ya gitulah, karena waktu itu masih gampang juga, Ya. nama saya masih bersih di bank, Ya. duit, posisi bagus, Ya. gampang banget, Ya. puluhan juta gitu kan, dari beberapa bank, Ya. dari Terus dia hedging terus dia, iya, terus buat nahan supaya sambil, nggak ada margin call iya, gitu. tapi ada yang lain juga yang saya mainkan di posisi lain, Heeh. tapi sama, semuanya juga lagi Parah. buka lagi jatuh Downtrend. lah, saya salah pasang intinya gitu. Oke, ya. Injek lagi, Ya. sampai suatu saat, sampai bottom saya udah nggak bisa pinjam lagi karena sudah Ya, semuanya, Ya. sudah habis gitu aja. Habis. Nah, bedanya sama forex sama kita usaha real gitu, ya kalau forex kalau hilang ya udah nggak ada bekasnya. Ya, betul. Kalau misalnya kalau usaha restoran kan, Ya. kalau hilang masih ada bisa kita Masih ada jual. aset yang kita jual. Iya. Betul. Masih ada Ini aset. hilang. Udah nggak Ya, ada. jadi Bro Yo ini terjun di dunia trading gitu ya. Di dunia market tuh ada forex, ada saham, ada kripto. Mungkin dulu nggak ada kripto, turunnya di dunia saham. Nah, jadi saya pernah bikin ada di video saya, boleh nggak sih anak-anak Tuhan tuh ikut trading? Nanti coba lihat di video saya, cuplikannya ini. Sebetulnya dibilang boleh atau enggaknya tergantung ya Bro ya. Nah, kebetulan yang tadi Bro Yo jelaskan ini, mungkin dia lagi masuk di salah satu mata uang begitu, lalu kondisinya lagi downtrend itu lagi turun gitu ya, lagi turun, nilainya lagi jelek. Nah, kenapa tadi Bro Yo bilang dia pinjem terus? Karena supaya nggak hilang nih aset di dalamnya begitu ya, nilainya nggak hilang. Makanya dia pinjem, tapi sampai pada posisi udah benar-benar bottom, udah habis gitu ya. Iya. Karena pegawai bank mudah lagi tuh untuk pinjam sana, pinjam sini. Jadi numpuk nih ya Bro? Numpuk Iya. gitu, oke. Ya. Setelah numpuk itu, pinjaman saya tidak sebanding dengan penghasilan yang saya dapatkan. Oh, sampai segitu ya? Ih, Oke. jauh. Jauh. Berapa persen? Wah, jauh. Ratusan juta saya, pendapatan saya mungkin Ya. masih UMR lah. UMR nggak lu UMR banget lah. Ada bonus-bonusnya lah gitu ya? Nggak ada, lebih ya tapi nggak nyampe jauh lah, sampai Jauh ratusan, bawahnya. utangnya udah ratusan tuh. Oh, 200-300%? Dan berbunga ya? Ya pasti berbunga, betul. Lebih dari 200 dan lebih dari 500 malah. Oke. 500 juta total semua pinjamannya? Iya, lebih. Ya. Dan ya, oke. itu umur masih 30-an ya, 30. Masih 30. Ya. Ini udah punya anak waktu itu satu? Atau udah punya anak nih? Dan saya nyesalnya waktu itu, karena trading saya kurang merhatiin anak saya. Oh pasti, stres dia. Anak dan istri pastinya. Oh, Ya, anak curhat ini. Iya, Anak dan istri betul, udah pasti ya? betul. Oke. Dan saya tanya teman-teman saya juga almost kayak gitu ya. Almost Kalau yang kayak trading tuh ya mereka fokus, kalau dalam posisi lagi jelek, mereka fokus di situ. Iya. Mereka kurang perhatian ke keluarga, kurang. Iya. Nah, itu yang saya mungkin jadi anak kedua, ketiga lebih perhatian lah. Lebih Masih perhatian. kecil ya. Oke. Sampai suatu saat datanglah tagihan-tagihan itu. Oh, oke, tagihan datang nih ya. Tagihan ya pertama mungkin masih bisa saya cicil, Iya. tapi lama-lama Nggak kuat. Iya. Karena saya bayar cuman bisa minimumnya. Minimumnya aja. Iya. Betul. Iyalah, mungkin dengan gaji yang mungkin perbandingannya tadi 1 banding mungkin 500 mungkin ya minimum, benar. Minimum juga pasti terseok-seok kan? Terseok karena banyak. Terseok pasti ya. Belum untuk istri, apalagi istri nggak kerja ya waktu itu ya, maksudnya full ibu rumah tangga gitu ya. Jadi, wah ya terseok. Lanjut. Terseok, bener. Lalu mulailah macet. Mulai macet, oke. Kolek 1, kolek 2, kolek 3, sampai yang maksimal kolek 5. Oke. Kolek itu boleh dijelaskan? Kolektibilitas ya. Jadi kalau di Bank Indonesia, Ya. untuk kredibilitas seseorang itu diukur dari kolektibilitasnya. Kolek 1 itu lancar, jadi segala macam outstanding dia, ya misalnya Mas punya outstanding gitu di mana, di bank swasta, tercatat tuh semuanya di Bank Indonesia tuh. Ya. Jadi catat kalau lancar ya koleknya 1 berarti lancar. Kalau makin besar koleknya berarti makin macet lah pembayarannya. Makin macet gitu. Oke, jadi ada tahap-tahapnya, kolek 1, kolek 2, 3, 4 sampai kolek 5. Sampai kolek 5. Kolek 5 tuh paling tinggi atau? Paling tinggi. Juara saya tuh. Blacklist itu. Blacklist. Udah Ya saking blacklist. banyaknya. Ya tahu sendirilah. Iya. Orang-orang
Datang tuh iya pasti ketok ke rumah, kantor, ke rumah, kantor juga. iya, Sampai yang rumah orang tua, sampai yang paling parah tuh udah preman-preman. Oh iya pasti ya, ya, Preman. preman-preman ya. ya. Dan saya bukan cuma satu bank kan, tadi saya bilang Heeh, ada Nasional Bank, Internasional Bank, heeh. sampai Syariah saya pinjam. Semua bank Semua bank. dia. Iya, iya, iya. Ya saya bayangin sih, maksudnya kalau kita berusaha untuk melakukan sesuatu, mau menahan sesuatu apalagi ya, kita Ya, berharap kan, mmm, bouncing. iya, bakal bounce gitu kan, Ya, bakal balik lagi gitu ya. Jadi kita berharap dengan pikiran logika kita sendiri supaya berhasil, ya kita tahan terus. Apalagi betul, dengan mudah seorang pegawai bank, nama bagus, bisa pinjam terus, tapi ternyata ujungnya maut gitu ya. betul. Bro, boleh tanya, waktu pada saat putusin untuk terjun ke dunia trading ini, apakah secara pribadi ada tanya sama Tuhan, "Tuhan saya boleh nggak terjun di dunia No, trading?" Oh nggak ada. Jadi memang berdasarkan logika, lihat memang keadaannya ini bagus nih segala ya, macam, hitung-hitung oke, terjun gitu ya. ya? Sebenarnya karena lingkungan juga sih. Betul, Waktu saya pertama kerja lingkungannya kerja di Sudirman, ya. lihat orang-orangnya Oh pada lifestyle-nya begitu, lifestyle begitu, betul, terpancing lah pengen cepat ikut, kaya. betul. Apa Sesuatu yang yang bisa menghasilkan selain penghasilan bulanan? iya iya, betul, Kalau ya mungkin kalau itu ya main trading, orang betul, mikirnya gitu. betul. Karena zaman dulu belum ada judul ya. Iya belum ada judul ya, kalau udah ada judul mungkin ada judul. Aduh. Untungnya belum ada judul waktu itu. Iya 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 Iya, iya. Segala sesuatu yang instan memang membahayakan ya, bikin bahaya. ya daging ini lemah lah ya, tapi Ya, rohani penurut. Tapi nggak tanya Tuhan sayang ini ya. sayang itu. Oke. Waktu itu Nggak tanya istri pula, nggak tanya istri juga. Wah, jadi 2 kali nih, 2 kali. Tuhannya nggak ada, Heeh. sesamanya juga nggak ada. Wah, tuh Oke, Bro. kualat kayaknya. Pintu ditutup, diterobosin nih gitu Iya, ya. Oke betul. oke lanjut terus. Sampai kolek 5 Sampai datang kolek semua 5. gitu. Jadi di sini saya bawa, eee, Mmm, hasil jadi kalau kita mau lihat nih OTN kita di bank tuh ada apa aja, kita bisa datang ke Bank Indonesia, ke OJK gitu kan. iya iya. Kita minta sliknya. Iya, minta sliknya. Sliknya tuh apa, nah ini slik saya, ini udah lama nih, udah kuning ya, sampai kuning. Iya. Jadi waktu pas saya mau pelunasan, Mmm. bisa Boleh dilihat, lihat, Bro. boleh. Bentar, di sini ada banyak, ada nama, ada Wah, ini bener nih yang tadi dibilang lengkap nih ya, maksudnya semua bank ada nih, mhm, wah, panjang halaman. Sampai waktu saya ini, orang dari BI-nya, "Banyak ya, Pak?" "Iya banyak, Mbak." wah, ini ada sebuah buktinya nih kalau kena kolek sampai kolek 5 ya, Iya, semua bank. semuanya 5 di sini. Ini stres dong. Wah, Hah? bukanlah stres lagi. Didatengin debt collector pasti. Ya, Dari yang halus sampai kasar? eee, Atau itunya sih nggak ini ya, datangnya. Cuman, mmm, saya tuh berusaha dari dulu tuh ngejaga mmm, nama baik, betul, nama baik itu paling sulit sih, paling iya. susah. Iya, betul. Rumah oke, Mmm, rumah masih masih nggak kelihatan, iya, kantor, kantor, didatengin ke kantor. Ya karena mereka punya data kita semua iya, gitu kan, ya ya, di datengin ke situ kantor. mulai saya jatuh harga diri saya. Mmm, Saya mulai nggak berani lagi naikin kepala saya. iya iya iya. Padahal nama bagus di situ kan, pekerjaan bagus gitu ya. Dan nama Yohanes, Oh iya. that's it. Kelar udah, Waduh, iya iya, benar benar yang benar lagi benar. Matius. Oh yang lagi Matius. CS kita jadinya. Iya 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 iya. Oke, didatengin ke kantor tuh rame-rame, Oh enggak, enggak, mereka punya baik-baik kan, baik-baik. baik-baik, cuman tetep aja, maksudnya mungkin di hadapan atasan, wah ini hancur gitu ya, Iya, seorang pegawai bank dan pinjam-pinjam tapi orang nggak juga, bertanggung nah, jawab. kenapa Mmm CEO tuh mmm, kenapa CEO tuh? Gitu iya, kan. pasti mulut ke mulut kan? Iya, Iya betul. iya. Dan zaman dulu tuh masih zaman telepon meja. Telepon meja Sekarang tuh udah nggak ada di kantor-kantor ada telepon oh meja oh tuh oh, oke oke, ya 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 ya. dan telepon meja tuh mereka tinggal centil extension, Mhm, kalau misalnya nggak ada, iya mereka pakai asal aja extension mana, iya. "Mau cari Yohanes mana nih?" Kan Oh ya, oh telepon meja maksudnya itu, oke saya paham, ya ya. mhm, Ya, jadi dia connect ke semuanya kan, gitu kan? Iya 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 betul. iya. Ya, Oke, kalau extension saya nggak dijawab, mereka coba cek extension lain, mmm, akhirnya tahulah ke mana, gitu. oke. Sis Elke, waktu itu pada saat, mengalami hal ini atau Broyo dulu deh, waktu ngalamin hal ini kasih tahu nggak ke istri ini? Atau takut gitu nanti jadi bikin stres? Sebenarnya saya takut sih sebenarnya pertamanya, Iya karena udah iya, terlalu besar ya, mmm, takut dia juga pusing kan, ngurus iya, anak, stres. Tapi ya Tuhan tuh
punya caranya buat supaya dia tahu Ya, bagaimana gimana waktu caranya. itu taunya istri nih, pada saat, wah ini kasus kok tiba-tiba datang besar gitu? Iya, karena uang bulanan saya ke dia selalu sepotong karena buat bayar itu. Iya Dia berkurang curiga gitu. juga, "Kenapa nih kok Ya, nggak maksudnya itu ya, nggak kayak yang dibilang," gitu kan. ya. Gimana? Ke waktu itu pada saat ternyata tahu kok ini uang bulanan berkurang terus nih Iya, gitu, ajak tanggal ngobrol atau 25 ya ajak isi Iya, ketika dia main forex, saya juga sebenarnya main forex, tapi oke, masih reasonable. masih reasonable, oke, Heeh. Tapi dari cara dia ngomong, cara ngajarinnya, saya nggak cocok gitu. nggak cocok, oke, Heeh, terlalu greedy, gitu. oke, Akhirnya pas mulai proses ada tagihan-tagihan tuh masuk, saya iya, tanya, "Ini apa?" Terus langsung diambil, semua banyak yang dia tutup-tutupin. iya, Tapi percaya deh, suami-suami itu nggak bisa nutupin apa-apa, istri betul, pasti bakalan tahu. pada akhirnya pasti Tuhan kasih Pasti tahu, bakalan tahu. oke, Nah, ketika tahu, itu pun dia nggak ceritain semuanya. Dia bilang, masih ada yang ditutup-tutupin nih pasti heeh, kan? Oke, ya, udah kebuka baru dia ngomong. Tapi ternyata parah seperti ini, itu dia mmm, nggak bilang. Pas dia bilang itu, ya pasti jadinya ribut sih. pasti Nomor ribut. satu, pasti, kepercayaan jadi hilang. pasti, Saya jadi, nggak percaya, iya, saya kecewa iya, dan marah pasti, marah. iya, Itu bikin hubungan saya jadi nggak respect sama dia. iya, Saya nggak respect. iya, Pertama ya, dia kan kepala rumah tangga, harusnya dia mau buat betul, apa-apa tuh ngomong, betul, terutama tentang uang ya, betul, tentang uang. iya. Dan, tanggung jawabnya juga jadi nggak ada, itu bikin saya kecewa. Boleh gue belain sedikit nggak, Bro? Oh, boleh. Ini juga ini betul ya yang cuman dari kita nih laki-laki ya, Mhm, kita juga ngalamin sih. Jadi terkadang tuh, waktu kita punya masalah, kita tuh takut mau ngomong sama istri. Sebetulnya dalam rangka sebenarnya kita mengasihi istri sebetulnya, betul. supaya dia ini nggak stres. Biar kan kalau kita lihat ya di iklan-iklan tuh kadang-kadang kan laki-laki tuh, wah kalau udah malam tuh dia stres bisa duduk sendiri gitu Depan kan. Dia Indomaret gitu ya. iya di Indomaret ya ngopi ya, melepas stresnya gitu. Supaya apa, jangan sampai stres ini dibawa ke rumah, terus rumah itu jadi pusing dan berantakan. Betul. Tapi ternyata pada saat kita udah nggak bisa nampung sendiri, tiba-tiba nanti istri itu terimanya yang bener-bener udah pahitnya deh pokoknya. Jadi nggak Sampahnya, terima kecil-kecilnya. betul. Ternyata saya belajar di TC07 bahwasannya itu salah sebetulnya. Iya, Jadi, justru kita harus komunikasikan sama pasangan kita, apapun itu yang terjadi kan, betul ya? iya, betul. Supaya istri ini bisa menolong. Kadang ada orang pertanyaannya begini, "Aduh nanti kalau saya ngomong sama istri saya, pasti istri saya nggak cocok, pasti malah jadi berantem, pasti malah jadi debat." Justru disitulah seninya pernikahan gitu ya. Belajar berkomunikasi sama-sama, ada kasih dan ada tunduk, Ya, sehingga permasalahan itu bisa selesai gitu ya. betul. Exactly Oke, correct. ya jadi udah dibelain tapi dibelain juga Iya. ya. Adil ya Adil, adil ya. adil, adil. Ngopi Lanjut kita Nis. nanti ya. Ya oke siap. Lebih baik Iya, tahu langsung dari dia, betul. bukan dari tagihan. Iya, Iya, benar. benang. Lebih dari tagihan. Karena Iya, ternyata tuh ketika dia ngomong kan, jangan memiliki, "Oh perempuan nggak tahu apa-apa." Perempuan tuh lebih pintar sebenarnya. Kita bisa betul, berdoa, kita bisa nasehatin. betul, Dan saya bisa tahu batas kekuatan dia. betul, Ketika dia betul. ngomong dia terlalu serakah, saya ngomong. Iya, Akhirnya dia stop, dia nggak cerita. iya, Karena ternyata taktik kita beda gitu. betul, betul. Dan dia nggak ikutin itu, akhirnya dia Hmm, terjerumus. terjerumus ya. Dan itu kita ribut, beneran ribut ya, Iya, Dan ribut. ini kan panjang, ya dari 2000 sampai baru kemarin-kemarin tuh kita masuk ke TC, kita iya. tahu ada solusi breakthrough dari keuangan, itu baru 02, selesai. Oh panjang, 8 tahun, Iya, 7 tahun. 8 tahun. Kalau 5 panjang, iya. nggak bisa pinjam mana-mana lagi, udah susah. Nah, terus Iya, kita iya. ngobrol, akhirnya gajian tanggal 25, Hmm. tanggal 1 kosong, Habis, Iya, iya habis. bener-bener 25 masuk, nol iya. rupiah, iya, nol iya. rupiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat tuh. Iya. Waduh. Dan Buat dia buat ngomong oke, tuh, oke. "Ya udah kita nggak usah perpuluhan." Ah, Dia bilang gitu. Karena, oke. sedikit background, Iya, Elke ini emang kliennya dari remaja lah saya kenal, dari dari remaja, udah oke. pelayanan. Dia tuh taat banget. Hmm, Jadi sebelum nikah tuh emang udah prinsip-prinsip keuangan tuh dia udah terapin iya. kayak Termasuk gitu. perpuluhan dan segala Iya, macam ya. dan kebetulan emang ibunya, buka pengembalaan, jadi Hmm. udah Dan Oh, saya oke. bilang sama dia, Hmm.
kebiasaan baik yang saya udah buat sebelum saya nikah jangan dihilangin Jangan jangan dihilangin. dihilangin. Oke. Itu saya nggak mau, kalau kamu udah salah jangan bikin yang baik juga jadi hilang, Iya, kita iya, tetap iya. perpuluhan, saya bilang gitu. Terus dia Oke. juga bilang, ngotot, "Tapi kita nggak perpuluhan juga kurang, ngapain perpuluhan?" Iya, nggak mungkin "Tetap nih. perpuluhan," saya Ya. bilang, "saya mau tetap Hmm. perpuluhan." Akhirnya Hmm. ketetep perpuluhan, tanggal 1 ya habis. Tanggal 1 Habis. Karena habis. bayar semuanya. Iya pasti. Sedangkan kehidupan harus Itu pun berjalan kan. minimum payment ya yang kita bayar. Minimum payment, Iya. ya, betul. Ya. Nah di situ, eee, ada pemeliharaan Tuhan. Hmm. Ada pemeliharaan Tuhan. Nah, situ Ketika ya. semuanya habis, Hmm. tiba-tiba ada yang dateng, Ya. Ada yang ada yang kasih. kasih, dan kita nggak minta sama orang itu. Hmm. Kemudian, ketika kita lagi perlu apa, ada yang dateng, ada yang bantu. Iya. Nah, karena, Tuhan tunjukin, Hmm. ketika kita berharap sama Tuhan, kita Ya. taat lakukan firman Tuhan, Ya. pertolongan Tuhan pasti ada. Pasti Namanya ada. penyediaan ilahi Iya. di situ. Nah, tapi kita tetap ribut terus karena Iya. duit nggak ada. Betul, pasti ribut. Betul. Dia buat apa, Boleh kita jadi tanya nggak? gimana gitu. Iya. Begini, mungkin pada waktu pas menikah ini pasti sepenuhnya Broyo mengasihi Sis Elke juga tunduk pasti kan ya. Pasti itu. Tapi pada saat kasus ini mencuat tiba-tiba, kan tadi kan Sis Elke bilang bahwasannya tiba-tiba yang percaya 100% mungkin minus nih, bukan nol lagi, minus gitu kan. Nah, gimana caranya kalian ini bisa mengatasi dalam permasalahan yang pelik ini? Kan bener-bener mungkin salah sedikit aja, salah taruh sendal aja bisa ribut nih gitu kan ceritanya kan. Betul. Nah, apa yang kalian lakukan nih sekalian juga buat pemirsa mungkin yang rumah tangganya juga mengalami seperti kalian dulu ini, apa yang bikin kalian ini bisa stay strong together? Apakah berusaha untuk memberikan kepercayaan kembali, sementara istri yang tadinya nggak percaya, gimana caranya? Ada tips dan triknya nggak? 8 tahun loh, 7 tahun lama. Ada tips dan triknya nggak? Mungkin dari Bapak Imam dulu. Ya, ini sih kita dari pertama nikah kita udah bangun mesbah ya tiap pagi, Oke. tiap mau tidur. Ya. Jadi biarpun utang numpuk pusing kemana-mana kita ribut apa, ya kadang kita mau tidur, "Ayo doa dulu yuk." Bilang, nggak mau, udah doa sendiri," katanya. Iya. Udah stres nih kan. Iya. Besok ada yang mesti bayar nih gitu Berdoa ya. sendiri, tapi ya kita sebagai suami harus ngalah, karena Oke. kita yang, ngatur rumah tangga kita. Kita yang, Ya. nahkoda di rumah tangga kita. Iya. Jadi kita ya saya ngalah. Kalau misalnya dia lagi ribut, saya diem. Oke. Saya nggak ini, karena emang saya yang salah. Dan, Iya. kalau memang pun saya nggak salah, ya saya ngalah. Tetap aja, Oke. misalnya ada something lah gitu, Iya. ya saya sebagai, kepala di situ ya, saya harus belajar ngalah. Belajar ngalah itu bukan berarti kalah. Iya. Ngalah itu ya supaya, karena saya mau, anak-anak saya itu tumbuh ada dengan 2 orang tua, Figur yang bagus. Betul. Walaupun ya sakit perjalanannya, tapi ya Sakit banget. kita harus tetap bersama di situ. Oke. Iya, Mesbah dan mengalah. mengalah. Mungkin dari Sis Elke? Saya sempat ngobrol dengan beberapa kerabat, sama teman-teman juga. Saya ceritain yang kita alami, itu semuanya bilang suruh kasih pelajaran. Tinggalin. Suruh kasih pelajaran. Tinggalin. Tinggalin. Oke. Tinggalin maksudnya dalam arti biarin Biarin sendiri aja sendirian. dikerja. Biarin sendiri. Oh, Saya oke. Tapi keluar dari bukan rumah. untuk berpisah. Saya bawa keluar anak, dari rumah. suruh bawa anak. Saya harus tinggalin Oke. dia karena proses itu pahit banget. Ya. Pahit banget. Jadi saya ditipu, dibohongin. Selama Iya, ini betul. saya dibohongin, Iya. dia nggak bertanggung jawab. Iya. Terus gimana ya? Saya ngelihat dia lagi gitu. Kesel. Iya, saya kesel. Terus ya segala macam jurus lah jadinya. Jadi saya sakitin dia, ngomong segala macam. Ya dia juga terima karena memang dia salah seperti itu. Oke. Dia memang dia salah. Ada batasnya nggak? Manusia kan ada batas ya. Mungkin selama ini 7 tahun 8 tahun loh. Maksudnya dalam perjalanan ini mungkin mencoba untuk menyakiti gitu ya? Enggak. Dengan kata-kata atau? Maksudnya ketika kita susah nih, ini yang kamu buat nih, saya bilang gitu. Oh, Ini ya, karena ya. kamu nih. Ya, jadi mendoktrinasi saya jadi. Ya. Ada nggak momen pada saat
kan ya udahlah kita udah tahu saya udah ngalah terus nih, tapi jangan diginiin terus, ada nggak momen kayak gitu? Ada, Ada? bukan bukan, gitu ya, momennya momen terpuruk banget gitu. Banget Kantor ya? lagi ada persoalan, problem, Hmm, dan hmm, waktu itu memang saya yang ada yang buat salah, hmm. di rumah lagi ribut, Ribut? satu lagi Matius itu datang. Wah, itu momen Iya, momen inilah. iya. Jadi rasanya, buat apa ya ada di Hmm. sini ya, kalau Iya, nggak ada harusnya kita arti. udah ada pikiran mungkin mau mati aja gitu Iya, loh. Udah nggak ada gunanya lagi. Ini udah nggak mungkin terjadi iya, gitu ya. Hal mustahil ini bener. kan. Dan kapan saya bisa lunasin? Kapan bisa lunasin? Iya, Kapan betul. bakal selesai itu nggak ada Pas kelihatan di tahu depan tuh. nominalnya itu kita Wah, gitu. diem. Mhm, Ini gimana caranya? Eh, Kita susah, eh, sempat minta tolong orang yang hmm, seharusnya bisa, hmm, nggak harus 100%. ya. Tolong kita yang minimum aja nggak mau. Iya, iya, iya. Bantu kita sehari-hari aja, Hmm. lucu ya, nggak mau juga. Iya, memang pada saat kita lagi jatuh tuh biasanya orang tuh hilang gitu iya, aja gitu ya. iya. Iya, iya, Iya. iya. Lanjut. Dan kita juga emang nggak terlalu banyak berharap sama orang, Betul. Akhirnya, iya, Akhirnya. akhirnya kita jadi nggak berharap, iya. kita jadi Iya. ngobrol Ya. dengan Nah itu, itu. jadi kita Oh, makin deket malahan. jadi malah makin dekat. Iya, Komunikasi tetap ngobrol sih, ngobrol Iya, iya. gimana komunikasi ya, tetap ini, ngobrol. Iya, kamu ada iya, uang iya. nggak buat bensin nih, bensin habis, wah sampai Iya, Sampai segitunya ya. nggak ada apa-apa. nggak ada apa. Betul ya. Tapi ya, itu tadi saya doa, kayak Ya. pertama, Mesbah Tuhan, tetap. kalau misalnya saya keluar dari semua ini, Hmm. Itu langkah iman dia izinkan bicara saya, sama Tuhan. Ini nazar Iya. nih. nggak Ya. tahu dia panggil sama bro, Ya. itu dia, saya juga nggak nyangka sih. Iya, 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 iya. Mhm. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Oke. Waduh, berat ya. 600, 700 ya, Iya. 600, 700 juta, Iya. berbunga terus, kita ngeliat ke depan tuh, wah udahlah, orang lain mau mikir apa, liburan apa, kita enggak, udah. Ya udah nggak bisa lakuin apa-apa. Iya. Ini mikirnya Dan gimana tiap bulan caranya tuh lepas bakal dari sini gitu. segitu aja. Dan satu lagi, dia itu nggak bisa mengandalkan penghasilannya karena dia nggak pernah naik-naik promosi. Iya, Oh, waktu jadi itu. di situ terus stagnan Di nih. situ nggak Stagnan. pernah naik promosi, nggak pernah naik jabatan. Ya. Nah, Tapi dia ini pinter. Hmm. Saya tahu pinter, dia cerita. Saya ketika dia meeting, saya lihat dia bisa menyelesaikan semua problem yang diandalkan. Ketika ada penilaian di kantor, nilai dia A. Tahun Jadi kemarin ada A. harapan nih gitu ya. Mhm. Tahun depan A. Hmm. Tapi bukan dia yang naik. ya Orang lain yang naikkan naik bukan, malah. tapi kan secara apa namanya, Nilai bonus dia kayak gitu mungkin Sebenarnya lebih, bagus, iya, harusnya terpenuhi ya. iya, Iya, tapi tapi enggak. promosi Iya, enggak. biasa Tapi kalau kantor juga apa yang terjadi di ruang meeting hasilnya sebenarnya bukan ruang meeting, sebenarnya udah di benar. belakang duluan kan Sampai saya sebenarnya tanya, kan. itu yang naik siapa sekarang? Iya, iya. Namanya ini. Yang jelas bukan Yohanes. Jadi si Bukan Yohanes. Matius itu lagi tadi bukan. Matius tetap datang dia, Matius tetap tiap sebulan sekali dia. Oke. Saya tanya, itu dia bagus nggak? Dia tetap bilang bagusan dia sebenarnya. Aduh, akhirnya kita give up. Kita Iya. nggak tahu kita mau buat apa. Kayak udah nggak ada masa depan. Udah nggak ada masa Iya, depan. iya. Iya. Ya, saya ngerasain tuh. Iya. Saya ngerasain tuh. Udah hutangnya numpuk, rumah tangga juga berantakan, di kantor posisi juga nggak naik-naik, nggak tahu mau dibayar kapan, bunga ngegulung terus. Orang datang terus. Orang stres. datang Dan terus. 7-8 tahun ya. 7-8 tahun. Sisa Ketika orang-orang ngomong suruh tinggalin dia, memang kita sering ngomong, udah kita cerai aja. Saya ngomong keluar dari gitu. mulut siapa nih? Saya. Oke, iya biasa. Dan Tadi saya ngalah, saya bilang kan saya selalu ngalah. Yang bikin dia tertekan sebenarnya dia minta tuh untuk udah kita survive sama-sama, pasti Tuhan tolong, kayak gitu baru rohani. Oh, iya. Tapi ketika kerjain yang sebelumnya nggak inget Tuhan gitu kan. Betul. Ketika saya ngomong, udah kita pisah aja, dia baru ingetin firman. Nah, seperti itu. Dan emang manusiawi lah ya. manusiawi. Tuhan tuh paksa Iya. kita dulu kena sampai hancur banget tuh baru kita minta tolong sama Tuhan. Iya. Karena selama kita masih hidup wealth masih bagus banget tuh kayaknya udahlah logika kita masih bisa sendiri lah gitu ya. Iya. Oke, lanjut terus. Dan saya tetap cari Tuhan. Saya tetap cari Tuhan, tetap punya teman-teman yang rohani di situ. Dan yang saya tahu tuh, walaupun kita cari Tuhan dalam hati lagi tawar, apapun itu, kita lagi kecewa, kita tetap ibadah, tetap datang berdoa, itu pasti Tuhan bicara. Pasti. Melalui firman, atau Tuhan melalui hati kita. Dan itu
ada damai, Ada damai. ada kekuatan Oke. yang berbeda. Pernah nggak sebagai perempuan ini kan penuh pakai perasaan ya? Pada saat berjalan bertahun-tahun itu, ada nggak satu titik di mana kayak, "Tuhan saya udah serahin hidup saya sepenuhnya sama Tuhan," gitu. Tapi kenapa sampai hari ini titik ini nggak ada? Pernah nggak marah sama Tuhan? Yang saya tahu sih Tuhan nggak akan pernah salah ya. Iya iya. Saya memang marahnya selalu sama dia. Oh, oke oke, Saya iya. cewek sama dia. Iya iya. Eee, dan, yang Mmm, saya pikir mungkin ini buat dia ini, iya iya. buat dia, Pelajaran untuk dia iya cari Tuhan. iya. Kemudian kita mulai rutin ya ke WTC. Tadinya Oh, selama 8 tahun itu kita nggak bolong-bolong. bolong-bolong. Oke, iya iya iya. Ketika kita mulai Ah, rutin iya. datang ke situ, Mmm, Tapi belum lama juga kan kita ya? 5 tahun Iya, kemarin, baru 4 5 tahun, 5 tahun kemarin tahun. lah 5 WTC, tahun, tapi 4 masih tahun. bolong-bolong tuh 5 tahun. Oke 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 oke. Sampai saat itu saya puasa, saya bilang, "Tuhan, buat Tuhan kayaknya keuangan itu mudah, karena Betul. Tuhan yang punya semuanya. Iya, betul. Ada nggak ya breakthrough keuangan?" Saya bilang gitu. Iya iya. Karena saya udah capek gitu tiap Mmm, bulan, kosong lagi, tiap bulan kosong lagi, iya iya. harus cari kemana cari kemana. Mmm, Saya bilang, "Ada breakthrough keuangan nggak sih?" mmm. Saya sama sekali nggak tahu tentang buah sulung. Oh, Yang nggak saya tahu tahu tahu. buah sulung itu Mmm, pertama kali kerja Iya, iya, sama, pertama kali kerja, bener kan? bener. Pertama kali iya, kerja. oke. Saya berdoa, saya puasa, sampai akhirnya ketika saya datang, saya dengar tentang firman itu. Mmm, Pak Wiryo khotbah tentang buah buah sulung, sulung. persembahan sulung. Itu saya excited langsung. Oke, Saya excited, saya ya, baru tahu. heeh. Seperti ada roh ngasih tahu, "Ini nih kuncinya," gitu? Iya, iya. Oke. Dan jujur Mmm, aja waktu kita lagi susah itu capek apa ya? bertahun-tahun. Buah sulung itu penghasilan kita seutuhnya nih 100% kita kasih, kita gelontorin gitu tuh semuanya masuk tuh. Jadi, kalau mungkin yang lagi nonton mungkin nggak gitu di tengah-tengah kondisi minus, nggak tahu kapan ini Iya. selesai, punya duit yang cuman masuk terus lewat doang, tapi harus dimasukin semuanya coba. Mungkin atau enggak tuh? Lanjut, Sis. Saya ngomong sama dia nggak excited. Beda, Ya beda pasti, dapatnya beda. kita Kalau juga lagi pasti ya lagi pusing ya gitu. Dia ya nggak ya I excited. feel you, Bro. Kalau dia langsung excited Iya tuh, iya iya. "Eh, ada kayak ginian loh." Heeh. Mmm, Hah? Yang Pak Wiryo khotbahin, saya khotbahin ke dia lagi. iya, Ya terserah, iya, dia dengerin walaupun saya tahu dia nggak interest. pasti. Kemudian pas udah harus persembahan sulung, Mmm, saya ajak, "Kita harus persembahan sulung. mmm, Kita udah kurang, heeh, tetap perpuluhan, mmm. terus kamu ajak persembahan sulung. Saya bayangin kalau Ini gimana ini?" Nggak masuk Kata dia. akal masuk akal. karena kita "Gimana?" harus bener-bener manage uangnya tuh tight banget. Oh, bukan tight lagi nih, udah super tight deh. Iya, Wah, iya dan terus? harus ada ini lagi, Iya karena saya biasa di IT dunia logika ya iya, mainnya, nggak ngitung masuk kita, nih di logik nggak nih. masuk, betul ya. Ini soalnya alam spiritual, ini Ini alam alam duniawi nih. logik, iya. Duniawi nggak masuk, tapi spiritual ini masuk gitu Iya, ya, oke ya. karena buat saya Mmm, kalau di IT itu 0 sama 1, kalau betul nggak 0, 1, kalau nggak betul. 1, 0, Oh ya, ilmu IT pasti. begitu, ilmu pasti, iya. Kalau ini kan Ini nggak pasti. Ya, kita udah tight segini, udah aturannya tuh tek 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 tek, habis, iya udah. iya iya. Ini harus kasih, terus pembayaran ini bagaimana? Iya iya iya. Akhirnya anyway dia setuju. Akhirnya Antara setuju? dia Setuju, setuju. setuju atau antara dia Pasrah Takut nih. pasrah. istri, lebih takut istri. Ini pasrah nih ya, lebih takut istri. Sayang lah ya, sayang lah Sayang ya, lah, sayang, oke, ya iya bahasa iya. kita kan sayang. Oh iya iya, bahasanya sayang, pasrah. Kita coba Oke, sejumput, sejumput tuh maksudnya dari 100% tuh gimana? 10%, 10%, oke sejumput, oke. Sama kayak perpuluhan. Sama kayak 10%. perpuluhan, oke ya. Karena ya, waktu itu belum apa, ya tadi saya bilang tight Iya tadi ya. iya, betul, oke. Itu pun pas mau ngasih, sempat mau diubah lagi pemikiran sama dia. Mmm, "Nggak sayang nih," kata dia. iya iya iya. Heeh, pas Kunci kita mau kunci. kasih. Kemudian saya bilang, "Enggak." Oh deg-degan tuh mau ngasih Heeh. tuh. Sayang rasanya pasti. Dipikirin terus sama Iya dia. Itu pasti. pertama nggak masuk akal, nggak Mmm, masuk logika. Saya bilang, "Itu kan Pak Wiro bilang, itu kita itu mmm, izinkan Tuhan iya untuk campur tangan di keuangan kita. Iya, iya iya Kita izinkan Tuhan untuk masuk, iya bantu kita." iya Seperti itu. iya iya, Jadi apa yang kita punya itu akan dikalikan dengan kepunyaan Tuhan. Itu cuma betul langkah iman, betul, langkah iman. iya. Dan diajarinnya juga tuh bukan cuma pengajaran, tapi Mmm, itu sudah dihidupi. sudah dihidupi, Sudah dihidupi betul. ya oleh Pak Wiryo. iya, Iya, Kemudian kita kasih, mmm, kita udah kasih. iya Seperti yang saya bilang tadi,
dia tuh nggak pernah ada promosi bertahun-tahun. Saya Nggak tahu pernah dia ada juga promosi. kecewa. Iya, Nilai dia A, excited, tapi ketika nggak naik. pengumuman, Hmm, enggak, bukan dia yang terima Iya. iya, promosi. Bukan Yohanes yang keluar Karena namanya. memang iya. orangnya banyak, satu bagian Oh itu, iya, di betul. bagian saya tuh, ya kuenya ganti-gantian dan Betul, emang belum dapat jatahnya juga gitu betul, kan. betul. Tapi sebenarnya Hmm. atasan dia bilang, Ya tahun ini kamu. janji-janji Kalau tinggal atasan janji selalu ya. gitu tuh ya, atasan selalu gitu tuh ya. Tapi pas dia bilang bukan Hmm. dia, atasannya juga sedih. Seharusnya sebenarnya Oh, kamu. Jadi oke. saya tahu ya Tuhan luasin lah. Iya, iya, Tuhan Iya, luasin iya. apapun itu. Nah, ketika saya katakan tadi dia nggak pernah ada promosi, Hmm. tiba-tiba ada Apa? promosi. ada promosi. Dan Dia promosinya naik. bukan dari kantor kita, Oh, jadi? ada kantor bank lain manggil saya. Oh, jadi bukan di kantor ini. Mhm, Heeh, Bank lain panggil, heeh. tapi panggil. naik nih. Jadinya dia Iya, di- dipanggil gitu. tanpa yang kenaikan itu, jadi dia Iya, naik sendiri naik sendiri tanpa kenaikan yang dari promosi ini kantor. dari kantor. Jadi, Hmm. ada salah satu bank besar atau terbesar, "Ayo, bergabung join lah," intinya gitu-gitu, interview semua udah kayak lulus. Ya. Dan waktu itu untungnya, waktu zaman dulu pindah bank-bank itu belum ada BI checking-nya. Kalau ada BI Belum checking ada, saya nggak bisa pindah, nggak lulus. nggak Iya, iya, lulus. iya, iya, Untungnya belum ada itu. iya, iya, iya. Nah, pas waktu itu, ditawarin salah Hmm. satu bank, oke, waktu saya minta ke atasan saya, "Pak, mohon maaf, Hmm. saya ada tawaran lain ini, Hmm. sepertinya emang karir saya juga di sini kurang begitu ini, Iya. tapi somehow ya saya dipertahankan di situ." Oh, oke, Dan oke, oke. gajinya lebih gede dari yang mereka tawarkan, yang di luar tawarkan. Oh, Itu mulai oke. naik, Ya, itu promosinya naik promosi nih. 1. Ya. Apakah kalian berdua nih percaya bahwa sebenarnya itu seed yang kalian kasih itu, sejumput itu? Langsung percaya atau mikir kayak, "Ah, ini kebetulan kali?" Enggak, saya langsung tahu itu pekerjaan Tuhan. Oke, sih, langsung. Saya Iya. langsung tahu itu Bro, you pekerjaan Tuhan. sama? Enggak sih. Enggak, masih percaya kemampuan sendiri ya tuh atau Karena ya emang, saya apply-apply juga sih, cuman nggak kepikiran itu karena sejumput itu karena ya, karena sejumput itu ya? iya, Ya, ya, karena saya emang apply-apply kan, ya. tambah jadi ya emang saya belum kepikiran, tapi lama-lama dia cerita, "Kamu nggak gini gini." Oh, Iya, iya saya juga ya. percaya ini sih. Ya, Iya, itu kuasanya luar biasa. iya, Karena waktu tadi kecerita pada saat pergi ibadah, tiba-tiba, Pak Wiryo, Tuhan kasih lewat Pak Wiryo, lewat hambanya ini untuk memberikan buah sulung. Padahal sebelum itu Elke berdoa untuk minta breakthrough keuangan, Mhm, dikasih suaranya, iya, dikasih hikmat, kita lakukan perintahnya meskipun kayaknya mustahil gitu ya. betul. Begitu kita jalanin, pasti itulah hadiahnya, mukjizatnya dari situ ya. Mhm. Oke, lanjut. Nah, ketika dia terima kenaikan yang sudah bertahun-tahun itu nggak ada, Iya, saya tahu itu Tuhan yang tolong, betul. kita bersukacita tuh. Senang. Akhirnya tarik napas. betul. Itu Tarik tahun ke berapa? napas. Kan ini 8 tahun perjalanan nih, Mhm. itu tahun ke berapa? Lupa ya. Pertengahan Tahun tahun atau enggak, itu 8 tahun tuh masalah masih ini udah di WTC kita. oh, Udah mulai oke. start Udah di mulai WTC. tahun Hmm, 9 hmm, hmm. udah itu mah tetap kita jalanin selama 8 tahun tuh kayak gitu, Jalanin selama tahun berat ya? banget. Makanya Oke. kita bilang pas kita datang ke tempat ini tuh kita Jadi prosesnya lagi cepet, nggak baik-baik aja. Lagi nggak begitu baik-baik? kita pindah Heeh, WTC tuh Hmm. cepet banget sampai heeh. masalah kita selesai itu. Iya, 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 iya. Sedangkan, oh coba dari 8 tahun yang lalu ya kita Iya. tahu gitu kan, Iya, kita nggak akan Iya. lebih cepat. iya, Heeh. kita nggak akan capek-capek gitu kan, capek Iya, hati gitu betul, kan, capek betul, hati, betul, capek betul. pikiran. Iya, tapi Allah turut bekerja Ya, dalam nah iya, begitu Betul, tahun betul. depannya, dicoba lagi gitu, berapa, bos sulung lagi kan ada kan tiap iya, tahun tuh kan, iya. Nagih ini. Saya lebih bilang, lebih "Yuk, lebih besar. Nah, yuk lah di lagi." situ saya mulai mikir, Oke. wah mulai gambling nih, Iya, jangan-jangan emang bener nih gara-gara ini nih. iya, iya. Nah, kita Mulai duniawinya tergoyahkan nih ya, iya, pikiran spiritualnya mulai benar ada nih ya, benar masuk rohnya. Heeh. Jos, benar, terus masuk Pak Eko di situ kan. masuk Pak Eko. Begitu kita coba, Hmm, emang nggak apa namanya, nggak direct langsung betul. kayak pertama, Iya, tapi kita udah ngasih kan, iya. dan kita juga ngasih juga nothing tulus karena kita udah Hmm, kekurangan, hmm. eee, Ada ada mujizat. mujizat, Ada mukjizat. ada ini ya kita, berharap pasti berharap, Hmm, tapi kan kita bukan berharap kita diberkati, tapi emang kita berharap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau maunya, betul. apa yang buah sulung tuh jadi kalau kita pasokannya tuh Tuhan telah memberikan yang Hmm, terbaik kita tahun kemarin, iya. tahun depan kita berharap Tuhan memelihara kita 1 Hmm, tahun, bukannya hmm. kita langsung naik promosi kayak gitu. Iya, iya. Di situ nggak lama, Hmm. bulan enggak, anak kedua kita lahir. Oke, anak 2 lahir, ya. Heeh, anak kedua. Oh itu ada mujizat ya, Bro.
nanti harus ada sesi sama lu. Oh gitu ya? Iya. Itu Siap. lebih dahsyat Oh itu lebih dahsyat lebih ya? dahsyat. Karena Oh, itu masalah jantung. Jadi anak gua yang kedua tuh oke. jantungnya tuh beda posisi. Maksudnya? Pas lahir. Iya, kan Oh, kita jantung di apa kanan sih? Lupa, Kiri. kiri kiri. kita? Ya. Nah, dia di kanan. Oh di kanan, oke. Ya, dan itu tanpa operasi Hmm. Tuhan pindahin posisinya. Oh. Padahal udah di ICU, dokter udah Iya. kumpul semua, udah Hmm. meeting buat besok operasi. Jadi situ ada dokter anak, dokter jantung, dokter saraf, ada Hmm. berapa dokter lah, Hmm. dokter anestesi udah pada ngumpul. Hmm. Jadi anakku tuh udah kayak bahan ini Iya. presentasi mereka. Wah itu dahsyat, tapi next lah. Kalian nih udah ngalamin mujizat Tuhan nih berkali-kali. Maksudnya selama perjalanan ini kan Wah, ini udah bukan hal yang orang-orang biasa mungkin bisa alami nih, kalau nggak ada Tuhan selesai nih gitu iya, kan. betul. Oke, luar biasa ya. Tapi emang kita dari ini ya, dari SMP, SMA kita udah pelayanan. Oh gitu ya? Iya. Iya, dia udah ke pedalaman-pedalaman SMA, naik-naik rakit. Nah, Oh, tapi oke. dari proses itu Ya, saya lihat ada perubahan. ya, betul. Berbeda. Ya, Ketika dulu tuh dia logika, kemampuan, karakternya juga tunjukin ada arogansi dikit iya mungkin. seperti Oh, itu. Kalau Yes. sekarang semua laki-laki. dia bisa nasihatin orang, Iya, udah bisa berubah total tuh. ngomong semua tentang Tuhan. Karena memang nggak ada yang hebat di kita. Iya, Iya. Semua Tuhan yang kasih. betul, betul. Mungkin kita berbeda jauh apa yang Tuhan lakukan. Iya, Berkat kita sekarang ini, iya, pekerjaan dia sekarang ini, iya, yang kita alami berbeda jauh. Tuhan berkati. betul. Tapi yang ada di dia justru Hmm. berbeda dibanding yang dulu. Iya, lebih keren. Tuhan Pasti merubah berkali-kali lipat karakter kan sih. karakternya. Sampai yang Jadi terakhir ketika dia terima berkat, Ya. itu yang akhirnya kita kasih 100% ya. ya, jadi yang kedua itu tadi prosesnya kita udah kasih. Ya. Oke, perjalanan setahun masih terpelihara baik. Ya. Tapi ini masih ada. Masih Utang ini ada, masih ada. betul, betul. Ratusan juta tuh Berjalan masih kan? ada. Iya. Tapi kita udah nggak terlalu terseok-seok karena penghasilan kita udah mulai naik. Udah mulai naik, betul. Ya. Kita udah bisa manage udah lumayan lah, udah Ya. bisa ini. Tapi masih kita kan, aduh, waktu itu kita masih kontrak. Ya. Kapan ya kita punya rumah, lihat orang punya rumah, pengen punya rumah, tapi Ya. nggak bisa. BI checking kita hancur. Oh ya, karena BI checking hancur nggak bisa ngapain tuh ya, Benar. kecuali beli cash gitu lah Betul. kira-kiranya. Tapi terpelihara. Jadi itu kedua tadi apa namanya, bos sulung kedua Ya. terpelihara. Nah kita coba yang bos sulung ketiga nih, kita Ya. beranikan yang 100% dia bilang. 100%. Waktu zaman COVID. Oh pas COVID Pas itu. COVID. Wah itu kan zaman-zaman orang mungkin lagi kena PHK dan segala macam ya. Betul. Iya. Tapi dikasih 100% nih bos Betul. sulungnya. Apa yang Kita terjadi saat itu? beranikan. Ya karena kita udah melihat hasilnya. Sama kayak perpuluhan dia. Ya. Orang mungkin banyak bilang di media sosial, apa perpuluhan? Itu kan zaman perjanjian lama, bukan Iya, zaman perjanjian baru. Betul. Tapi yang ya kita sih terserah orang mau ngomong, tapi kita rasakan hasilnya. Iya. Sebulan itu biarpun masuk tanggal 25, tanggal 1 habis, ada aja pemeliharaan Tuhan. Nggak kelaparan tuh Entah gua. dari mana tiba-tiba bisa datang Iya. dari sana dari sini ya kan? Iya. Anak gua minta ngemis tuh nggak. Betul. Yang kasih ke kita juga bukan karena kita minta. Iya. Pasti kalau dari Tuhan tuh kita nggak pernah minta tuh. Betul. Orang ngasih gitu aja, Betul. ada aja gitu ya. Luar biasa. Terus? Beda sama kalau apa namanya, kalau katanya, oh itu pakai logika gitu. Kalau ini enggak, kita kasih udah pasti ada pemeliharaan. Karena kita ngalamin sendiri. Nah yang ketiga ini kita beranikan karena udah lihat hasilnya juga. Udah maksudnya pemeliharaan tuh selalu ada. Iya. Ya udah kita kasih. Nah disitulah mulai eng. Kalau COVID lo itu bro. Ya. Mulai berkali-kali lipat ya, ada pelipat gandaan atau? Pas saya ajak dia yuk 100%. 100%. Ucapan syukur buat Tuhan. Itu saya dapat promosi di kantor yang lama. Saya dapat promosi kantor lama. Dan nilai saya juga bagus banget waktu itu. Ya otomatis bonusnya menggulung. Bonusnya menggulung. Oh, iya. Berapa kali lipat? Wih. Berkali-kali lipat. Berkali lah, bisa 6 kali, 7 kali. Gitu. Yang lucunya tuh pas kita kasih, karena udah naik ya, ternyata 100%-nya gede juga ya. Oh iya kan? iyalah, benar. Kan gede juga ya. Iya benar. Tapi dia bilang udah berubah tuh cara dia ngomong. Ucapan syukur. Woi. Ucapan syukur kata dia. Oke. Ucapan syukur. Jadi kita Iya. kasih, karena kita lihat oh gede juga nih sekarang nih. Iya. Dibanding 10%, 20%. Betul. Pas tahun ketiga kita kasih 100%. Ya, karena jumlahnya kan udah berkali-kali lipat, udah Ucapan naik nih. syukur. Pas kita Mungkin kasih 100%. Itu. Ya. Saya dapat bonus itu.
Kemudian, kebetulan saya hobi motor, Ya, ya, otomotif lah, bukan cuma motor, mobil ya, kadang ya. juga. Ya udah bonus itu saya pakai buat, hobi saya dulu. Iya, pakai hobi hobi dulu. Enggak istri dulu nih? Tapi Iya istri sama, kebagian istri juga dong, sama, dapat saya dong, Tapi ya. kita beli-beli udah ikut TC02 sih iya, sebenarnya. jadi Oh, apa yang saya beli saya keuangan udah itu. ini, Iya. 02, 07 sih kita udah ikat. Iya. Jadi Udah ikut. apa yang saya Memang beli kalau laki-laki hobi tuh kalau misalnya hobi nih 1.000.000 berarti harus keluar 2 juta gitu kan buat iya, istri juga, oke dulu lah ya. prinsip saya masih lebih baik Iya. minta maaf daripada minta izin. Iya, Ya, iya. sekarang tapi setelah ikut isi, minta izin dulu, "Nih saya mau beli ini nih." Iya. Iya, iya. Yang lucunya ketika Ya. dia dapat bonus Hmm. ini yang dia pindah kantor ini. Hmm. Belum pindah kantor, yang masih di ini tapi dapat bonus berkali lipat buat lunasin ini, Oh iya, itu Nah, dahsyatnya beli lebih motor. besar dari yang 100% kita kasih. Iya, pastilah. Itu pasti lebih Iya. besar. hebat ya Tuhan ya. Dan kita mikir, waduh, Hmm. Tuhan tuh kalau berkati kita dengan Tuhan yang bangga. Iya, betul, Betul, Seperti betul. itu. Iya. Mhm. Ini masalahnya adalah sebuah persembahan nih, korban Betul. syukur gitu, Hmm. harum di mata Tuhan. Apalagi pada saat kita memberi pada saat kekurangan, Betul. itu harum banget di mata Tuhan. Betul. Jadi mungkin buat kalian yang nonton yang sedang terjerat masalah seperti ini, coba ya, mungkin dari sejumput dulu tadi itu. Ya. Betul. Percayalah bahwasannya pada saat kita memberikan memang karena atas dasar perintah Tuhan, apalagi mungkin kalian yang nonton video ini mungkin secara tidak langsung Tuhan berikan nasihat langsung kepada kalian semua, dicoba tuh ya, Betul. buah sulung, even itu misalnya sejumput dulu, it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama kalian percaya bahwasannya itu bisa menolong dapat breakthrough keuangan, nah dicoba ya, betul ya. Iya. Akhirnya dapatlah promosi nih, Betul. sampai Iya. berlipat kali Betul. ganda. Oke. Saya Kita beli motor. janji ya, Iya, pas waktu TC02 mau Iya. lunasin hutang. iya. Ya, ya. Harus lunasin kata Tapi Pak waktu itu Firman. saya udah keburu beli motor tuh. Udah beli moge. Jadi Oke, ya. ya udah waktu itu. Terus dia ingetin, kita janji loh mau lunasin hutang katanya kan, Ya, TC ya, ya, 02. ya. Ya udah, saya Oke. jual. Tapi dari saya jual itu ada untung ternyata. Loh, kok ada untung? Iya, 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 iya. Ini ada Betul. untung segini. Lumayan nih buat dikumpulin nih keuntungannya. Iya. Buat apa namanya, lunasin hutang. Lunasin Buat hutang. lunasin hutang. Ya, Dia perpuluhan. bilang, Hmm. sayang, ini ada transferan, ini uang bersih kata dia. Tapi ini buat bayar utang. Masuk puluhan juta untungnya. Untungnya Untungnya. masuk jutaan. Oke. Iya. Bukan barang. Ya. Dan entah kenapa waktu Laku Covid tuh, beli terus. motor tuh cepet banget lakunya. Iya, coba ya. Nggak tahu juga orang San Mori rajin banget apa gimana. Rajin Mori orang-orang tuh, iya. Cepet banget lakunya. Jadi Iya. kadang motornya ada salah satu motor tuh daerah Bandung di Cimahi gitu. Iya. Saya kontak-kontak, "Pak, motornya ini, oke, saya towing ya." Oke, mau saya Apa nih? towing. Fatmoge. Ya enggak lah, Iklannya nanti ada akhirnya. lah salah satu. Iya. Ya enggak cuma ada, tapi ada juga sport gitu kan. Iya. Begitu masuk towing, Iya. saya biasa kan suka update status kan. Iya. Saya fotonya saya jadiin status itu. Iya. Welcome home gitu Iya, kan, iya, kayak iya. gini-gini. Tiba-tiba, Ada "Bang, yang tanya lagi. jual tuh Bang." Hmm. Iya sih, tapi belum dibersihin. Masih baru angkat. Iya. "Udah Bang, bersihin aja nih. Bayar. Motor belum saya langsung telepon, ini antar ke sini ya towingnya." Jadi belum Jadi nyampe rumah iya. langsung. Jadi bukan aja sekedar promosi, tapi ada juga Pelipat pelipat gandaan. gandaan yang Nah, dari baru-baru kan. dari Ya, kita luar Kayaknya biasa. keran keran air tuh Betul. dari mana loh, tiba-tiba Bocor nih, iya. keras gitu ya. Tapi kita janji untuk persembahan apa? Kalau lunasin. Lunasin hutang. Lunasin utang dulu. Dan itu betul. nggak nyampe 2 bulan. Lucunya itu 20 juta, 30 juta. Dalam cuma berapa bulan kita masuk ratusan juta. Ya. Ratusan Luar juta, dan biasa. saya tahu itu pekerjaan Wah, Tuhan. keras Wah, banget itu itu. pekerjaan Wah, Tuhan itu. dia lunasin, ini surat Nih, lunasnya nih. nih. Surat lunas ya. Wah, puji Tuhan. Terus dia Operasional bilang, bank. ini Nasional Luar bank. ada biasa masuk lagi ya. Tuhan, ya. Banyak nih. Ada lagi ngaku. Ya, Dia nih masuk lagi. Saya ingat Pak Wiro bilang, jangan diambil. Padahal mau ambil nih. Aduh, Iya. ini lumayan Ini gitu kan. lumayan ambil berapa. Iya. Tapi kita dibilang harus komit. Hmm. Kalau mau Tuhan tolong, Ya. komit lunasin dulu. Karena yang Komit diajarin lunasin. gitu. Ya. Harus komit lunasin Iya. dulu. Ya, even itu kan kadang-kadang kita punya anggapan nih, oh ada untung 100 juta nih bersih nih. Oke lah 90 buat bayar utang, 10 boleh pakai. Tapi sebenarnya nggak boleh kan. Nggak Harusnya boleh. sebenarnya sampai dia lunas dulu, baru kita boleh nikmatin gitu ya. Oke. Dan itu terus sampai dia bilang tadi, baru beli barang, orang udah bayar buat beli. Iya. Dan Terus itu tuh. terus sampai lunas. Padahal waktu saat itu ya,
Matius udah nggak pernah kontak saya lagi. Udah nggak kontak Kontak lagi? mana itu Matius? Iya Saya iya juga bingung. iya. Udah nggak pernah ini lagi. Jadi saya udah ibaratnya udah free. Udah Iya nggak iya. ditagih-tagih lagi. Cuman Iya. emang nama saya jelek, saya nggak bisa nge-play apa, terus nggak bisa. Betul betul. Cuman emang udah sepi. Iya. Udah nggak ada tagihan Udah nggak lagi. ada apa-apa lagi karena Bener. memang semua Tuhan udah bereskan gitu ya, pada saat kita Iya, taat cuman gitu kan ya. Hmm. biarpun saya nggak ditagih-tagih lagi, Ya. tapi ya tadi saya dibilang, Hmm. lunasi hutang. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih berhutang dan sudah diberkati, Ya. ya lunasi gitu kan. Betul betul betul. Karena firman Tuhan juga bilang gitu ya, bahwasannya orang fasik itu mereka nggak bayar, tapi orang benar itu mereka melunasi gitu ya. Dan kalau dalam hal berhutang itu sebetulnya firman Tuhan juga bilang itu bahwasannya orang kaya itu berkuasa atas orang miskin. Jadi kalau orang yang berhutang itu jangan sampai jadi hamba atau jadi budak dari hutang. Karena kadang kita juga begitu kita punya hutang, terus kita mau pergi pelayanan atau kita mau pergi sama keluarga. Kadang-kadang hutang itu bikin kita stres, bikin kita pusing. Akhirnya nggak jadi tuh kita pelayanan, nggak jadi tuh kita pergi sama keluarga. Nah itu hamba atau budak. Jadi kalau kita punya hutang tuh buru-buru deh lunasin gitu ya, Ya, supaya kita nggak jadi hamba atau nggak jadi budak. Karena itu sebuah dosa gitu ya. betul. Betul. Karena jadi Wah, puji lebih Tuhan. kita bekerja juga jadi lebih luas, nggak ada Lebih beban. luas, nggak ada beban, betul. Lebih kreatif, lebih enak lah bekerjanya. Ya, ya. Sampai jadi kolek Kolek satu. Oh, sampai jadi kolek satu. Satu semuanya lancar. Jadi Puji Tuhan. di surat hutang, jadi saya datengin ke setiap bank tuh, Nah. banyak nih. Datengin Nanti ke fotonya ya. saya datengin Lunas, lunas. kelar selesai. Terus ya tapi emang kita dapat uang itu, kita kumpulin. Ya. Kalau bro dapat uang nih posisi, udah nggak pernah ditagih, ada berkat ini, masih mau lunasin nggak Jo? Gimana maksudnya? Dapat berkat, Heeh. utangnya udah nggak pernah ditagih-tagih nih, udah lupa. Oh, lunasin. Masih lunasin ya. Lunasin. Tapi ada orang kan, wah lumayan nih buat beli apa Oh iya gitu. bener. Oh iya bener sih. Kalau orang pada umumnya sebenarnya, gue udah nggak ditagih nih. Ya Iya. udahlah gitu karena Iya. gitu. Cuman mungkin kita anak-anak Tuhan udah tahu firman Tuhan, ya kita Betul. harus lunasin gitu ya. Iya. Dan Iya iya iya. itu. Dan lucu ya ketika kita ikut isi 02 tuh kita cuma ikut aja sebenarnya. Pas dibilang lunasin hutang, nanti Tuhan tolong. Iya. Saya cuma lihat dia, Gimana cara? nggak mungkin. Iya, iya. Sampai 10 tahun kayaknya juga nggak Iya, akan iya. lunas karena berbunga. Tapi dia berdoa. Iya. Dia berdoa, dia bilang, "Tuhan bantu lunasin hutang." Iya. Dan ya saya bilang, "Lu yang utang, Tuhan yang suruh lunasin." Itu benar, doa saya tiap Dia malam. doa terus. Iya, Dari iya, iya. 7 tahun saya doanya itu. Tuhan Iya. saya punya utang ini. Dia suka, mana sih? Siapa yang ngutang, siapa Tuhan yang suruh bayar. Kadang saya ketawa juga, benar juga ya. Tapi ya Tapi Tuhan dengar semua doa kita yang nggak mungkin nggak juga mungkin pun Don. Tuhan Iya. bisa tolong. Asal kita taat ya gitu ya. Mm-mm. Kalau saya lihat dari kesaksian Bro Yo dan Sis Elka nih, yang paling sulit justru pada saat ini semua terjadi nih, sebenarnya hubungan suami istrinya nih sebenarnya yang berharga banget gitu ya. Iya. Dua kepala nih kan, apalagi tadi udah nggak ada trust-nya sama sekali kan, Benar. tapi dari sisi suami bisa mengalah, mesbah tetap jalan. Dari istri juga meskipun lingkungan tadi ya, Iya. udah bilang suruh tinggalin, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja begitu ya. Benar. Intinya yang saya lihat, saya juga terberkati ya, terima kasih ya. Kalau suami istri sepakat untuk bertekuk lutut sama Tuhan, berjalan bersama menyelesaikan segala masalah, Tuhan pasti kasih. Yes. Nggak Ya. mungkin nggak. Tapi kalau udah tiba-tiba dua orang punya pikiran sendiri-sendiri nih, pisah kayaknya lebih baik, kayaknya itu pasti hancur deh. Saya Iya. punya teman-teman banyak yang kayak gitu. Iya. Mereka punya masalah, mereka pikir ke sini bakal baik, tapi ternyata makin hancur tuh. Iya. Kita lihat dari Bro Yo dan Sis Elke hari ini mereka luar biasa diberkati, udah berlipat ganda, mungkin juga aset-aset udah semakin banyak lagi gitu ya. Nah, Kemarin saya dengar juga ceritanya kan akhirnya beli rumah impian Iya. tuh, Iya. wah Iya, keren. itu dia. Jadi itu belum selesai tuh. Ya 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 Habis ya. lunas, udah selesai. Tapi sebelumnya saya bersyukur banget punya istri pasangan kayak Puji dia. Tuhan. Dimana istri-istri lain mungkin meninggalkan ya, suaminya sangat terpuruk. Tapi kalau Elke nih, Iya. salut saya. Iya. Ya emang puji Tuhannya mungkin saya ditemuin sama dia ya. Hmm. Jadi kalau ada hubungan kayak gini ya kita masih bisa bertahan berdua walaupun ya berat ya. Sayang, Tapi sini sayang, aku mau peluk juga. ya puji Tuhannya Iya, ini iya, masih iya. bisa. Ya dari proses itu saya lihat apa yang Tuhan taruh di dia tuh sebenarnya banyak. Banyak, betul. Banyak. Iya. Apa yang Tuhan percayain ke dia tuh banyak. Iya, betul. Jadi ya kita terus berdoa. Seperti saya katakan tadi,
nggak mungkin lunasin Hmm. utang, nggak mungkin dia berubah, Iya, nggak betul. mungkin dia andalin Tuhan, Betul. nggak mungkin dia apa-apa itu berdoa dulu, nggak mungkin. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa, Tapi balikin dia. Dah, Tuhan ubah, sosok. dan bahkan Tuhan nyatakan apa yang Tuhan mau di hidup dia. Iya, Ya. betul. Dia jadi berkat buat semua orang malah Iya, betul. se Terkadang doanya. kita tuh kalau dapat masalah nih ya, kita ngerasa tuh kayak kita mungkin sekarang kehidupan kita tuh udah tinggal di rumah yang mewah gitu ya. Tiba-tiba kita dapat masalah hancur nih kayak tadi itu ya. Rumah kita tuh hancur gitu. Kita biasa kesel sama Tuhan kan. Tuhan, kenapa saya udah bangun rumah ini susah payah, capek-capek, tapi Tuhan hancurin. Tapi ternyata Tuhan mau bilang bahwasannya pada saat rumah itu dihancurin, kita dibikin pondasi baru untuk bikin istana. Betul. Nah, sekarang saya lihat di Broyo ini sebuah istana. Jadi mungkin rumah yang lama itu dihancurkan. Mungkin ada arogansi, ada berpikir Iya. pakai kepala sendiri kan. Tadi yang nggak percaya spiritual tuh, ini nggak mungkin nih, kita harus kasih perpuluhan, bosun nggak mungkin. Tapi dihancurin. Sekarang jadinya penuh iman. Malah tadi bilang kan, udah nggak apa-apa. Apa tadi buah apa? Buah sulung. Buah sulung. Ucapan Ucapan syukur. syukur. Ucapan Nah, syukur. jadi sekarang lebih beriman. Tuhan bentuk karakter seseorang memang harus digojlok dulu di tempat dihancurkan gitu ya, Bro ya. Iya. Karena pada saat kita lemah di situ kita kuat. Pada saat kita hancur di situ kuasa Tuhan Iya. sempurna tuh. Betul. Jadi kalau mau rasain mujizat kayak Broyo kayak si Selka ini, ya harus hancur dulu gitu ya. Hancur, Baru lebur. kita bersama Tuhan ya. Lebur, hancur, Hancur lebur ya. lebur banget. Wah, Tapi puji saya Tuhan ya. ada beberapa yang samperin saya, mereka lagi posisi yang hancur itu. Ya, Saya mau katakan tetap percaya sama Tuhan. tetap percaya sama Tuhan ya. Kalau buat kita mau give up, jangan. Ya, Percaya jangan andalin give up. Tuhan. Saya juga udah hampir give up ya, cuman ya itu. Kita ada di posisi itu waktu itu. Iya, Ya, ya. kita harus tetap ya hidup ini cuma sekali. Betul. Apapun ya lakuin aja. Ya. Ditagih kayak mau disamperin berapa orang. Iya. Mana lu? Wah, Ini kalau ntar mereka harus kalau ngopi nih kalau Residence One ya. Ada yang datang ke rumah dan dianya Oke. nggak ada. Oh, oke. samperin sama dia. Oh gitu ya. Samperin. Hmm. Di situ dia bilang ternyata perempuan itu lebih kuat. Oh ya jelas ya. Iya. Jadi Iya, itulah. iya, iya. Luar Orang itu biasa ya. sampai apa? Saya nggak ajak ribut, saya cuma ajak ngomong dan dia bilang, iya, ini nggak bisa diproses, kata dia seperti itu. Jadi kadang kita pengen kaya, Iya, kadang kita pengen cepat dapat berkat. betul. Tapi Tuhan pengen karakter kita yang Iya. dimurnikan Iya. itu. Bukan uang kita, bukan Betul. kekayaan kita, mau jadi apa kita nggak, tapi karakter kita. Betul. Lewat Yang- proses ya. Iya. Tuhan suka prosesnya tuh ya. Dihancurin biarpun dia harus dihancurin, hancurin ambur banget Sakit udah. ya rasanya. Dari proses ini kan memang kita lihat Tuhan bentuk kita berdua. Mungkin dia pinter, bisa diandalin di mana aja. Betul. Orang banyak minta tolong, Iya. bantu ini, Hmm. percayain dia banyak hal. Ya. Tapi Tuhan mau tuh, dia bilang andalin Tuhan. Ketika dia diberkati, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ketika mau mulai sesuatu supaya nggak salah, cari Tuhan. Buat dia apa cari Tuhan itu? Tapi dari proses ini Sekarang semua apa-apa Tuhan dulu di depan. berdoa, Luar biasa dia tuh. andalin Tuhan. Dan ketika dia bilang, wah untung ada dia gitu. Dia bilang Tuhan yang hebat. Iya. Kalau ngeliat Karena dulu kita dia mah nggak kayak gini, nggak ada nggak kayak apa-apanya. gini. Wah, Tuhan tuh luar biasa deh. Sama nggak sayang? Sama ya. Dan yang paling bedanya apa lagi? Iya. Dulu dia katakan dia tertunduk ketemu orang Iya. karena banyak tagihan itu. Betul. Pasti tuh ada Nama baik hilang. mental hancur. Tapi nggak usah takut. Iya, Jadi kalau kalian banyak utang gitu, nama Betul. baik udah hilang, banyak ditagih Dia gitu. omongin keluarga juga. Diomongin Pasti, keluarga iya. besar. Iya. Tapi Tuhan bisa pulihin dalam waktu sekejap. Iya, betul. Luar biasa. Pulih semua. Bahkan ya yang tadinya meremehkan malah kita jadi berkat. Iya, betul, jadi berkat. Kita jadi berkat. Betul. itu Tuhan tuh luar biasa banget. Ketika Iya, ada betul. orang yang susah, kita tahu kita bisa tolong. Iya, karena kita udah mengalami hal susah itu, jadi kita menolongnya. Nah, itu Iya. bedanya. Kalau Bisa kita nasehatin juga. Bisa. nasihatin kalau kita udah pengalaman itu enak banget. Mereka mau denger. Iya. Mereka mau denger. Iya. Nah, kita ngalamin gitu Iya, ya. waduh. Heeh. Dan Broyo, Sisalke, makasih buat ceritanya, saksiannya. Saya rasa ini sih berkati banyak orang banget ya. Jadi boleh nggak kasih pesan terakhir nih? Mungkin Broyo dulu buat teman-teman di rumah ada pesan-pesan nggak dari kejadian semua dialami sampai dengan mukjizatnya, silakan. Buat teman-teman ya yang masih terlilit dengan utang, mungkin lu ditagih-tagih, udah gimana gitu, udah putus asa, cuman ya saya juga pernah di posisi kalian.
Saya pernah stres juga, posisi kayak kalian gitu, cuman tetap berharap sama Tuhan. Jangan sampai, kepercayaan kalian itu hilang. Lakukan yang terbaik di pekerjaan, di usaha, apapun yang menurut kalian punya talenta, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Nggak usah mikirin apa-apa, yang penting kalian punya integritas saja. Dari integritas itu kalian dibawa bakal lebih lagi. Sama satu lagi ya, lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang tadi dibilang. Ada prinsip keuangan, direktur keuangan ya kita melakukan Ada prinsip-prinsip bagian keuangan. kita, ada bagiannya Tuhan. Iya. Kayak dokter ngasih tahu kesehatan, jangan makan ini supaya kita sehat. Di gereja pun ada kayak gitu. Kalian lakukan ini supaya keuangan kalian sehat. Dan it's true gitu, it's work. Ya ke kita udah kita rasain sendiri gitu. Jadi ya memang ada beberapa orang bilang, itu kan perjanjian lama bro, perpuluhan, ngapain sih lu perpuluhan, ngapain sih, nggak ini gitu kan. Ya itu bebas, itu pendapat orang masing-masing, tapi buat kita berdua yang ngalamin, Mujizatnya ada di sana. Iya. ya ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau mau breakthrough, ya kita harus lebih lagi bayar harga. Jangan lupakan Tuhan, integritas, prinsip-prinsip firman Tuhan dari Bro ya. Dari Sisaka. Tetap bekerja, Tetap bekerja. Oh betul. Ya, yang mesti itu ya. Iya. Kalau enggak, kadang orang udah putus asa, udah malas bekerja bro, malah benar, diam. Jadi kita harus tetap bekerja, Iya. punya integritas. Iya, betul. Satu lagi ya, waktu saya sedikit aja nih, waktu posisi itu, ada beberapa tawaran dari bank, WhatsApp apa ini, dan bukan orang, oknum di bank lain. Bro, lu bisa kasih data gua 100 nasabah, gua kasih sekian ratus juta. Tapi ya kalau nggak punya integritas mungkin saya udah kasih. Betul. Tapi ya kalau selama masih kita ada integritas, yakinlah suatu saat pasti aja Tuhan tolong. Benar. Buktinya sekarang Tuhan tolong. Yes. Puji Tuhan. Sisaka. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Karena apapun proses yang berat itu, yang buat kita udah give up, nggak ada pertolongan dari siapapun, tetap dampingi suami. Luar biasa. Tetap dampingi suami dan terus andalkan Tuhan. Mungkin nggak langsung, mungkin kita harus lewatin itu semua. Tapi itu proses yang Tuhan izinkan. Padang gurun. Tuhan izinkan. Dan itu kan jadi kesaksian buat kita juga. Betul. Buat orang banyak. Seperti itu. Dan ketahui, Tuhan tahu batas kita. Tuhan tahu batas. Betul. Tuhan tahu kekuatan kita. Dan ketika kita cari Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Yang saya tahu Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Sama-sama. Bro Yo, Sisaka. Terima kasih bro. Sesuai dengan nazarnya. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada dari kalian semua yang sedang mengalami pelik, gimana sih caranya supaya beres ini semuanya? Kebetulan Bro Yo udah pernah, di dunia perbankan mungkin sudah luar biasa lah. Mungkin nanti bisa dikasih saran-saran, ketemu ngopi dan segala macam, pasti ada jalan keluarnya. Ini merupakan pelayan dari Bro Yo dan istri gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ini sebuah kesaksian luar biasa. Jadi jangan menyerah pada Tuhan, terus bekerja, integritas, prinsip-prinsip dari sang istri. Jangan lupa tetap temenin suaminya terus, apapun itu. Karena suami memang memutuskan segala sesuatu menjadi imam, istri harus tunduk. Tapi pada saat suami salah untuk melakukan keputusan, istri nggak boleh nanduk tuh. Justru harus tetap tunduk dan berusaha untuk kembali support dan mempercayai. Hingga rumah tangga itu akan terus berjalan lancar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kesaksian ini membantu buat kalian semua di rumah. Saya Efraim, GBWTC, Open the Door.